Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung Anda belajarnya di waktu apa ya. Di sini kita ketemu lagi di channel Gisa Gisi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kalium atau potasium ya. Jadi boleh kalian menyebutnya kalium atau boleh kalian menyebutnya potasium. Untuk simbol kimianya sendiri yakni K ya. Jadi jangan keliru dengan kalsium. Kalau kalsium itu simbolnya Ca, kalau kalium simbol di rumus kimianya itu K ya. Baik, kita lanjut untuk table konten kita hari ini. Kita akan membahas tentang kalium, yakni dari metabolismenya, source-nya, kemudian ekskresinya, serta interaksi dengan zat gizinya. Kemudian di sini juga akan ada untuk video pompa natrium dan kalium. Mohon maaf untuk videonya tidak dapat saya tayangkan langsung di channel YouTube ini, sehingga kalian bisa langsung mengklik di bagian deskripsi. Nanti saya berikan untuk link video pompa natrium dan kaliumnya, karena ada regulasi dari YouTube yang tidak memperbolehkan kita menginsert atau memasukkan video lain yang memiliki hak cipta seperti itu. Baik, bicara tentang potasium, maka kita harus ingat bahwa potasium ataupun kalium ini dia merupakan kation utama untuk intraseluler. Kenapa kok disebut kation utama? Karena di sini jumlahnya cukup besar, yakni 98% potasium ataupun kalium ini dia terdapat di dalam sel kita. Dan hanya sekitar 2% saja yang dia berada di ekstraseluler dari tubuh kita atau berada di luar sel, gitu ya. Kalium di sini di dalam tubuh kita dia berada sekitar 0,19% dari total berat badan seseorang. Jika misalnya berat badan orang tersebut katakanlah 70 kg gitu ya, di sini diilustrasikan jika berat badan seseorang itu 70 kg, maka 0,19%-nya itu kan adalah kalium. Maka kadar kalium dalam tubuh seseorang dengan berat badan 70 kilo ini, maka dia ada sekitar 130 gram potasium di dalam tubuhnya, seperti itu ya. Jadi nanti kalian silahkan hitung sendiri, saya berat badannya berapa nih gitu ya. Kalau misalnya berat badannya 40 atau 50, maka berapa sih total potasium dalam tubuh kalian, gitu ya. 0,19% dari total berat badan kalian. Itu ya cara menghitung dari potasium. Tentunya ini adalah pendekatan ya, jadi biasanya sekitar segitu. Nah, kemudian kita bicara tentang source-nya. Jadi sumber dari kalium ataupun potasium ini apa saja sih gitu ya. Kalau kita mengatakan kalium, maka kalium itu banyak sih terdapat di dalam makanan ya. Dia berlimpah dalam buah-buahan dan juga dalam sayuran utamanya, jadi ada di sayur dan buah. Itulah alasan kenapa kita harus makan dengan gizi seimbang ya. Jadi cuman makan nasi aja sama lauk itu nggak cukup, karena kaliumnya tidak sebesar pada sayur kemudian buah-buahan gitu ya. Nah, kemudian biasanya sih makanan yang kayak kalium itu biasanya ada pada alpukat ya, kemudian pisang, melon ya, kemudian mangga, pepaya gitu ya. Jadi itu merupakan makanan-makanan yang tinggi dengan kalium. Kemudian ada juga beberapa sayuran ya yang tinggi dengan potasium ataupun kalium ini, diantaranya adalah labu, kemudian sayuran yang berdaun hijau ya, kemudian ubi itu juga mengandung uh, kalium yang cukup tinggi. Kemudian ada sumber yang lain juga ya, sumber yang lain dari potasium yang dia medium lah ya, kita katakan golongan medium itu contohnya seperti di kacang-kacangan, kemudian polong-polongan, biji-bijian, kemudian ada juga selai kacang ya, itu juga mengandung medium potasium. Kemudian ada juga di dalam contohnya sayuran kayak kentang, asparagus, jamur ya, itu juga mengandung potasium dalam jumlah yang cukup atau yang medium gitu ya. Kemudian buah-buahan ada jeruk bali, kemudian pir, kiwi ya, persik,
Ataupun misalnya pada susu atau yogurt itu juga dia menyediakan potasium. Biasanya kalau di susu atau yogurt sekitar 300 miligram per cangkirnya itu akan mengandung potasium, seperti itu. Kemudian kalium juga dapat ditambahkan ke beberapa makanan olahan. Tapi biasanya jumlahnya tidak besar ya, ditemukan pada bahan-bahan yang biasanya dia mengandung garam yang cukup. Contohnya misalnya pada suplemen ya, itu juga suplemen multivitamin ataupun mineral itu juga bisa mengandung potasium. Kemudian juga biasanya pada mineral ataupun suplemen mineral begitu biasanya potasiumnya sekitar 99 atau 100 mg. Namun kadang ada yang ada, kadang tidak ya. Jadi kalau untuk suplemen mungkin bisa kalian baca terlebih dahulu ingredientsnya apa pada suplemen tersebut. Kemudian biasanya bentuk dari potasium ini dia akan bersama dengan garam pada makanan-makanan olahan tadi. Contohnya misalnya pada kalium glukonat, sitrat, fosfat ataupun bikarbonat itu semua juga mengandung kalium gitu ya, ataupun potasium. Kemudian biasanya sih pada suplemen itu juga sama, dia juga kadang mengandung fosfat ya atau bikarbonat, maka source-nya itu juga bisa mengandung source dari kalium itu juga bisa terjadi pada suplemen-suplemen yang ada tadi potasium, ada fosfatnya atau ada sitratnya atau ada bikarbonatnya itu ya. Kalium tentunya tidak seperti natrium ya, karena dikonsumsi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit daripada yang direkomendasikan yang ada pada saat ini ya. Asupan kalium rata-rata biasanya di sekitar 2631 mg. Beda dengan natrium tadi yang rekomendasinya hanya sekitar 2000 mg. Itu ya. Oke, kita masuk ke absorpsi, kemudian bagaimana dari absorpsi sampai pada ekskresinya itu sendiri. Di sini absorpsi dari kalium ya, di sini bisa sekitar 85% yang diserap. Jadi dari makanan katakan kaliumnya adalah 100 mg, maka 85 mg-nya itu bisa diserap oleh tubuh, gitu ya. Penyerapan terjadinya di seluruh bagian dari small intestine ya. Di sini dikatakan bahwa semuanya itu berada pada usus halus ataupun usus small intestine ya. Kemudian ada juga dia terdapat di kolon, walaupun jumlahnya penyerapannya akan lebih sedikit dibandingkan di small intestine. Kemudian kalium di sini dia diserapnya melalui difusi pasif atau bisa juga dengan cara difusi aktif dengan menggunakan K+, H+ ATPase. Jadi menggunakan pompa ATPase seperti yang tadi di dalam video natrium sudah dijelaskan, ada pompa natrium, ada pompa kalium dan H+ ATPase gitu ya. Pompa dari ATPase tadi dia akan menukar H+ dari intraseluler dengan K+ dari luminal. Kalau kalian butuh melihat lagi di video Na, di video natrium itu sudah saya jelaskan dengan menggunakan gambar ya. Atau bisa juga kalium itu diserap melintasi membran breast border. Jadi membran breast border tadi dia dapat dilintasi oleh kalium dengan menggunakan kalium channel atau saluran kalium sendiri yang juga berfungsi sebagai jalur sekresi di bagian kolon gitu ya. Untuk masuk ke dalam darah, kalium yang terakumulasi dalam enterosit dapat berdifusi. Jadi dia berdifusi melewati membran basolateral melalui kalium channel tadi. Tuh.
Kemudian konsentrasi kalium plasma biasanya akan dipertahankan oleh tubuh kita di sekitar angka 3,5 sampai 5 mili ekuivalen per liternya. Kemudian konsentrasi ekstraseluler fluid ini diatur terutama melalui fungsi hormonal dan juga oleh fungsi ginjal dalam tubuh kita. Peningkatan besar dan cepat dalam konsentrasi kalium plasma yang dapat terjadi secara terus-menerus ya, terjadi setelah makan makanan yang kaya kalium tentunya. Kemudian proses secara hormonal untuk kemudian sebagian besar dia dipengaruhi oleh aksi insulin tentunya ya. Jadi hormonal yang berperan di situ adalah insulin yang mendorong penyerapan dari kalium aktif oleh sel-sel yang ada pada hepar dan juga oleh otot. Konsentrasi kalium intraseluler yang tinggi dia akan dipertahankan oleh pompa natrium kalium ATPase ya. Kemudian selama periode waktu makan, antara waktu makan, maka otot dalam tubuh kita dia akan melepaskan kalium untuk kembali ke bagian plasma ya, ke plasma. Kemudian peningkatan reabsorpsi kalium ginjal. Jadi reabsorpsi itu kan selalu dilakukan oleh ginjal, gitu ya. Maka ketika makanan yang kita makan itu mengandung kalium yang cukup tinggi, maka akan terjadi reabsorpsi pada ginjal dan sekresi kalium ginjal tentu akan menurun untuk memastikan konsentrasi kalium plasma dalam tubuh kita itu tetap ada di dalam kisaran normal, yakni 3,5 sampai 5 mili ekuivalen per liternya, gitu ya. Dan tentunya jika ada kondisi khusus pada ginjal, misalnya ginjalnya terganggu gitu ya, adanya gagal ginjal gitu atau fungsi hormonal yang dia dapat memiliki, tentunya akan ada efek ya terhadap konsentrasi kalium yang ada pada plasma dan tentunya dapat mempengaruhi terhadap fungsi tubuh, fisiologis tubuh kita juga tidak akan kembali normal seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi dan interaksinya dengan nutrien yang lain ya. Kalau di sini untuk potasium sendiri dia berfungsi untuk kontraksi pada bagian otot. Nah, di situ potasium dia akan berinteraksi dengan natrium sama seperti ketika di video channel yang tadi tentang natrium ya, bagaimana video di natrium itu menjelaskan bahwa natrium dengan potasium dan juga dengan kalsium dia akan membantu kontraksi terhadap otot dan juga terhadap impuls saraf ya. Potasium juga seperti sodium dia berinteraksi dengan kalsium dan mempengaruhi juga terhadap ekskresi urin dan juga mempengaruhi ekskresi kalsium itu sendiri ya. Jadi sehingga harapannya dengan menyeimbangkan makanan antara potasium, sodium dan juga kalsium, maka tubuh kita juga tidak akan terkena osteoporosis gitu ya, dan kemudian juga ginjal kita itu juga akan aman dan kalau bisa juga tentunya membuat impuls terhadap syaraf itu juga meningkat gitu ya. Ini kita masuk ke ekskresi ya. Jadi di ekskresi dari potasium ini atau kalium ini dikeluarkan dari tubuh terutama melalui ginjal pastinya. Dan biasanya hanya sejumlah kecil yang dikeluarkan melalui feses, bisa sekitar 195 sampai 390 mg ini dia dikeluarkan melalui feses dan tentunya dari keringat. Kecuali saat kita beraktivitas ekstrim atau kalau misalnya lewat feses tadi, kecuali pada saat kondisi seseorang itu memiliki radang usus atau diare gitu ya, sehingga akan terjadi kelebihan pengeluaran kalium atau peningkatan kalium dalam tubuh akan menjadi lebih tinggi akibat adanya sekresi aldosteron. Sebenarnya aldosteron tadi ya, hormon aldosteron itu sebenarnya dilepaskan pada kondisi diare, itu dilepaskan untuk mengurangi kehilangan air dan natrium dalam urin. Jadi biar mempertahankan sebenarnya maksudnya. Jadi ingin mempertahankan kondisi keseimbangan cairan dalam tubuh. Namun akibat adanya
mekanisme untuk mengurangi kehilangan air dan natrium dalam urin tadi, maka dia akan mendorong hilangnya kalium yang ada pada seseorang atau pada tubuh manusia gitu ya. Sebagian besar kalium dalam filtrat glomerulus dia diserap kembali atau direabsorpsi kembali di tubulus proksimal ya. Dan reabsorpsi ini biasanya tidak diatur oleh mekanisme dari hormonal. Tuh. Di tubulus distal, kalium dapat disekresi secara aktif ke dalam filtrat dan juga diserap kembali sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia tersebut. Reabsorpsi kalium di wilayah tubulus distal tadi, dia dimediasi oleh peningkatan aktivitas dari pompa ATPase H+ dan juga K+, gitu ya. Kemudian ekskresi kalium melalui urin akan berkurang ketika kalium itu perlu disimpan pada kondisi khusus. Contohnya asupan kalium kita itu rendah gitu ya. Atau karena adanya mual muntah, kemudian adanya diare gitu ya, maka atau kondisi khusus lain yang menyebabkan absorpsi kalium dia akan berkurang gitu. Konsentrasi plasma pada kondisi terjadinya kalium, ekskresi kalium yang berkurang tadi, maka harapannya konsentrasi plasmanya kan pasti lebih rendah. Nah makanya kalau bisa ekskresinya lah yang dikurangi sehingga kalium itu bisa dipertahankan dalam plasma gitu ya, kondisi dalam plasma tadi. Kemudian sebagian besar kalium yang diekskresikan dalam urin, dia masuk ke filtrat melalui sekresi yang berhubungan dengan peningkatan dari pompa atau aktivitas dari pompa ATPase Na+ ataupun K+ tadi. Kemudian peningkatan aliran dalam tubulus ginjal dan peningkatan dari aldosteron tentunya juga akan mempengaruhi terhadap besaran kalium yang diekskresikan dalam urin. Kalau kalian ingat pada natrium ada pelepasan aldosteron ya, itu sebenarnya kan berhubungan juga dengan kalium ini. Bagaimana dengan pelepasan aldosteron tadi? Dia justru dapat meningkatkan reabsorpsi natrium dan merangsang sekresi dari kalium itu sendiri. Karena natrium dengan kalium itu kan dia harus bertukar tempat gitu ya, dia harus change gitu. Perubahan pH juga akan mempengaruhi ekskresi dari kalium. Jika terjadi asidosis, maka dia akan mengurangi ekskresi, dan alkalosis, maka dia akan meningkatkan ekskresi dari kalium itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian ini untuk video dari pompa sodium dan potasiumnya dapat kalian lihat di YouTube channel ini ya. Nanti saya akan berikan linknya di deskripsi. Dan intinya adalah ketika dari pompa sodium potasium ini, intinya ketika natrium ya, natrium itu berada pada dalam sel ya, intrasel, maka natrium ini dia akan masuk, dan kalau kalian lihat di pompanya ini dia ada 3 tempat untuk natrium, sementara untuk K-nya sendiri ya, kaliumnya sendiri itu ada 2 tempat. Nah, dari natrium ini, si natrium dia akan masuk ke dalam tempatnya ya, dia akan masuk ke dalam tempatnya di ekstraseluler ya. Jadi Na+ ini dia ada di ekstraseluler, dia mau masuk ke dalam intraseluler, maka dia harus bertukar tempat dengan K+ gitu kan. Nah, si Na masuk, kemudian ada fosfat ya, ATPase kan. Jadi dia butuh fosfat untuk mengaktifkan. Nah, tempat fosfatnya itu di sini. Nah, si fosfat ini dia nanti nempel fosfat, maka dia akan mengaktifkan atau merubah struktur dari pompa ini, dan terbukalah pompa yang di bagian atas ya, di sini dia akan terbuka, dan Na-nya dikeluarkan, maka gantilah K+-nya yang masuk. Sementara ketika K+ masuk, maka fosfat ini akan dilepaskan untuk merubah strukturnya kembali, dan K+-nya akan keluar ke
keluar dari sel ya. Jadi dia kan awalnya di intraseluler, maka dia akan berada di ekstraseluler. Intinya dari pompa sodium potasium itu adalah seperti itu. Jadi dia akan berubah ketika ada 3Na+ yang dimasukkan, maka 2K+ dia akan dikeluarkan. Seperti itu. Itu baik, untuk pembelajaran potasium ataupun kalium ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian boleh menuliskannya di kolom komentar ataupun boleh WA langsung ke saya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan apa yang saya sampaikan tidak berkenan. Dan sekali lagi, video ini hanya diperuntukkan untuk pembelajaran bagi mahasiswa gizi ataupun mahasiswa kesehatan yang lain. Jadi tidak digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit ataupun mentreatment suatu penyakit. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.